Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rifki M. Huda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak di dalam video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan aktifkan notifikasinya. Lalu bagikan kepada teman-teman kita agar teman-teman kita sama-sama mendapat manfaat dari channel ini. Abu Sufyan bin Haris masih saudara sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya Haris bin Abdul Muttalib adalah saudara kandung ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ia juga saudara sesusu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama beberapa hari. Sebagian besar masa hidupnya sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban risalah Islam, justru dia habiskan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya mengubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berbagai pertempuran pun, ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan Muslim. Sebenarnya, ia telah melihat tanda-tanda kebenaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya. Tetapi Abu Sufyan bin Haris melihat pemandangan yang menakjubkan yang tidak masuk di dalam akal. Pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi, tetapi sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Wajahnya tampak cemerlang dan dahi-dahi yang lebar. Mereka ini yang tidak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah membantu pasukan muslim, menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui pasukan muslim sendiri. Banyak peristiwa terjadi ketika seorang muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan saja, tiba-tiba saja kepala musuhnya terkulai dan mati, atau tangannya terpotong, atau datang kepada seorang muslim dalam keadaan tertawan begitu saja, seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muttalib. Peristiwa yang tidak terlihat oleh pasukan muslim atau pasukan musyrikin ini ternyata ditampakkan oleh Allah kepada Ibnu Haris tersebut, tetapi tidak disertai dengan hidayahnya. Begitulah bukti kebenaran itu begitu nyata dilihatnya, tetapi Abu Sufyan bin Haris tetap menjadi tulang punggung kaum Quraisy dan sekutu musyriknya dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi SAW, baik dengan syair-syairnya atau dengan pedangnya yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketika saudara-saudaranya Nofal, Robiah, dan Abdullah bin Haris memeluk Islam, ia tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Tak heran jika Nabi SAW sempat menolak menemuinya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadi Fathul Makkah. Setelah 20 tahun berlalu, hidayah Allah datang juga menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Nabi SAW menggerakkan pasukan menuju Mekah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbaiat memeluk Islam. Tetapi ia tidak tahu rencana Nabi SAW tersebut. Ia berangkat bersama anaknya yang masih kecil, Ja'far, dan saudara sepupunya yang juga berniat memeluk Islam, Abdullah bin Abu Umayyah. Ibnu Abi Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga peristiwanya diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 90-93. Ketika tiba di Abwah, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Ada kegentaran dalam dirinya. Dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam, bisa
Bisa jadi Nabi SAW telah menghalalkan darahnya, tetapi tekadnya telah bulat. Apapun resikonya, ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan muslim tersebut dan minta izin untuk menghadap Nabi SAW. Tetapi ternyata beliau menolaknya untuk menemui mereka. Ibnu Haris amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makanan dan minuman sampai mati kelaparan, jika memang tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi SAW. Istri Nabi SAW yang menyertai beliau dalam perjalanan tersebut adalah Ummu Salamah. Ia melihat keadaan ketiga orang tersebut sangat payah dan hampir putus asa, apalagi keadaan si kecil Ja'far bin Abu Sufyan. Karena itu ia berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi SAW yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Makkah, sehingga tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Ali bin Abi Thalib menghampiri Abu Sufyan bin Haris. Ia memberikan saran untuk mendekati Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi dan hadir di depan beliau dengan mengucapkan syahadat sebagai bukti keislamannya, dan berkata seperti perkataan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa." Perkataan tersebut terdapat pada Quran Surat Yusuf ayat 9. Ali bin Abi Thalib sebagai putra didikan wahyu, didikan Rasulullah SAW sejak usianya kanak-kanak, tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati beliau. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Haris dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi SAW menengok sekilas kepada Ali, kemudian dengan gembira menyambut keislaman keduanya. Dan beliau bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran Surat Yusuf ayat 92. "Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Abu Sufyan sangat gembira dengan ucapan Nabi SAW tersebut. Secara spontan ia mengubah syair untuk memuji keluluhan akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi SAW amat gembira dengan ubahan syair tersebut. Sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan, beliau bersabda, "Dahulu engkau mengusirku dengan gigi." Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudhu, sholat, dan berbagai cara peribadatan lainnya, sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu Abu Sufyan tidak berani menatap wajah Rasulullah SAW berlama-lama karena rasa malu atas perbuatan yang telah ia lakukan sebelum ia masuk ke dalam Islam. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun demikian, Nabi SAW sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk ke dalam surga. Beliau sering berkata tentang dirinya, "Aku sangat berharap dia akan menyusul Hamzah." Dalam perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Makkah, pasukan muslim sempat kocar-kacir. Pada awalnya bahkan jiwa Rasulullah SAW terancam bahayanya. Akhirnya beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali dengan orang-orang Ansor sebagai pilar utamanya dan memukul balik pasukan musuh hingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah SAW dipegang dan dikontrol dengan baiknya, sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, ketika pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada Nabi SAW. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi SAW berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, beliau berkata, "Siapa ini?" "Oh, saudaraku, Abu Sufyan bin Haris." Sangat pendek ucapan Nabi SAW, tetapi kata saudaraku
yang diucapkan Nabi SAW laksana air yang sangat sejuk yang disiramkan ke dalam hatinya kala gersang melanda. Masih jelas terbayang semua sikap permusuhan yang dilakukannya kepada beliau selama 20 tahun. Masih juga lekat dalam ingatan penolakan beliau untuk menemuinya ketika di Abwa. Tetapi tiba-tiba saja beliau menyebutnya sebagai saudaraku. Kegembiraan dan kebahagiaan yang menyebabkan air matanya mengalir dengan deras karena rasa haru yang tak tertahankan. Ia mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah SAW. Bahkan ia mencucinya dengan air matanya. Abu Sufyan bin Haris menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah SAW dengan ibadah demi ibadah, seolah ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi SAW wafat terlebih dahulu, ruhnya seolah memberontak untuk segera keluar menyusul kesayangannya dan kekasihnya tersebut. Suatu ketika ia menggali lubang kuburan di Baqi, padahal saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal. Mereka yang merasa aneh dengan apa yang dilakukannya menanyakan aktivitas tersebut. Abu Sufyan berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." 3 hari kemudian ia terbaring sakit dan makin lemah sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hatinya yang tampil di wajahnya. Ia berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya sejak memeluk Islam tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Tak lama kemudian wajahnya terkulai dan ruhnya melayang menyusul kekasihnya yang dirindukannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang pun memakamkannya pada liang lahat yang telah dipersiapkan oleh dirinya sendiri. Subhanallah, ketika sebelum masuk Islam menentang Islam dengan sangat luar biasa, dan ketika akan masuk ke dalam Islam sempat ditolak oleh Rasulullah SAW. Tetapi setelah masuk ke dalam Islam, luar biasa, menjadi orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang sangat mencintai Rasulnya, sehingga merindukan Rasulnya dan menyiapkan kuburannya sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.